Bisa berkumpul dalam Zoom meeting. Kami percaya Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami, dan Kau berbicara Tuhan sesuai apa yang Tuhan mau buat setiap kami. Dan kami biar menangkap rema itu Tuhan secara pribadi dan secara komunitas buat Elijah Movement. Tuhan, kami percaya kebenaran firman ini akan menjadi dasar untuk kami berjalan memasuki tahun baru Tuhan, tahun depan. Dan kami minta anugerah Tuhan melengkapi kami, membangun kami Tuhan, untuk kami bisa terus ada setia dalam panggilan kami, dalam jalan Tuhan, dan dalam kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan Pastor Anthony yang akan memberikan kebenaran firman. Tuhan urapi dia, Tuhan urapi Teddy yang menerjemahkan, urapi setiap kami yang mendengar. Dalam nama Yesus. Yes. Haleluya. Amin. Yes. Okay. Hi. Good evening. Shalom, everyone. Shalom. Okay. Since Brother Dudong has asking me to share today, so I've been seeking the Lord. What is the word? What is the topic? That the Lord wants to speak to this ELC community. Teddy, you want to translate? Ya, saya diminta Kordung untuk bawain materi di sini, dan saya betul-betul lagi berdoa apa yang Tuhan sampaikan buat kita semua. Because I believe many of us has heard about the term called Joshua generation. Karena saya percaya mungkin ada banyak di antara kita di tempat ini yang udah pernah dengar ada istilahnya itu generasi Yosua. And you see, the time and season that we are in, I just want to share from my heart is that the church, the body of Christ, especially in the year 2021 onwards, it will never be the same ever again. Jadi waktu dan musim di mana sekarang kita ada hari ini adalah waktu dan musim yang mungkin ke depan itu kita nggak akan pernah lagi menghadapi hari-hari yang sama seperti yang kita sudah lalui sebelumnya. Semua for many hundred years, I would say the past 500 years, when we talk about Christianity, when we talk about church, it is always focused where there is a gathering of Christians, especially in a building structure, and there will be activities, or there will be some schedules and some what they call that itinerary in place. Kalau kita yang kita udah tahu selama ini kan selama 500 tahun terakhir, kalau kita bicara mengenai gereja, kalau kita bicara mengenai menjadi orang Kristen, itu pasti ngobrolnya nggak pernah jauh-jauh dari kita berkumpul bersama-sama, kita ada di satu tempat, kita beraktivitas bersama-sama, ada liturginya, ada susunan acaranya, kita nyanyi bareng-bareng, pasti nggak jauh dari situ ngobrolnya. And I always hold on to this scripture that says, God is the same yesterday, today, and forever. Tapi buat saya selalu memegang satu ayat firman Tuhan ini. Tuhan itu selalu sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. What that we have read in the Old Testament, I would say that most of the things is still in application, especially things to do in the manner of what the Spirit of God is saying to the church. Tapi kalau kita mau cari kalau gitu yang tetap itu sampai sekarang itu apa yang dari dulu nggak pernah berubah. Satu hal yang saya bisa bilang adalah Roh Tuhan itu dari dulu apa yang dia rindukan, apa yang dia mau bagi gerejanya dari dulu nggak pernah berubah sampai sekarang. And I believe that same spirit that operates, since the beginning of the creation, is the same spirit that operates in you and I. Roh yang sama yang sudah bekerja dari sejak awal sekali ada masa penciptaan, adalah roh yang sama yang sekarang juga bekerja di dalam diri kita semua. Yeah, after spending a bit of time in the Lord, I felt
this is the message I want to share to your community tonight. Setelah beberapa waktu saya ambil untuk bergumul dan berdoa, sepertinya memang pesan ini yang harus saya sampaikan kepada Anda semua malam hari ini. Because the year 2021 onwards, Karena tahun 2021 dan ke depan, whether with the church building or without the church building, the body of Christ need to move forward. gereja entah itu dengan atau tanpa gedung gereja harus tetap maju ke depan kan. That means it required each one of us. We are all just like Brother Dicky, he put on his t-shirt, we are part of God's army. Karena kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, itu seperti yang dituliskan di baju t-shirtnya Kodiki itu. Kita itu bagian dari pasukannya Tuhan. Yeah, we are all part of the army of God. Kita semua adalah bagian dari pasukannya Tuhan. The day ahead is the manner of the Spirit that is within us that is going to take us forward into what God wants to do to extend His kingdom on earth. Jadi kalau spirit yang bekerja di dalam kita itu yang akan membawa kita, yang akan menuntun kita mengenai apa yang Tuhan mau ke depan bagi gerejanya. Tonight I want to share with you about Joshua's servant's role. Malam hari ini saya akan membagikan kepada kita semua peranan hamba dari Yosua. Okay, I'm going to share with you in line about the alignment for today's leadership, preparing tomorrow's leader. Ini bicara mengenai penyelarasan kepemimpinan hari ini untuk mempersiapkan pemimpin masa depan. You see, let us take a look at the next slide. Okay, there's a scripture here in Deuteronomy chapter 34, verse 9, where it says that Joshua is the man full of the spirit of wisdom. Di sini dituliskan di Ulangan 34 ayat 9. Dan Yosua bin Nun yang penuh dengan roh kebijaksanaan. You see, what we need today in the body of Christ and especially among leadership is wisdom. Apa yang kita butuhkan dalam tubuh Kristus, terutama bagi mereka yang memegang peranan sebagai pemimpin, kita itu butuh roh kebijaksanaan. Because the Bible says in the book of Proverbs chapter 1, it says wisdom is the principal thing. Karena kita tahu Alkitab menuliskan yang namanya hikmat, kebijaksanaan, itu tuh hal yang prinsip. Because if we do not have the wisdom of God, forget about discernment. Karena kalau kita nggak punya roh hikmat yang dari Tuhan, udah lupakanlah kalau kita mau bisa punya kepekaan untuk bisa membedakan. I always tell, especially leaders in different places, I said, discerning from what that is right from wrong or truth from error is very easy. Karena untuk bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang error gitu, itu kan gampang ya. But to discern between truth and near truth, that is the challenge for the body of Christ, especially leaders. Tapi untuk bisa membedakan apa yang benar dari apa yang hampir benar, nah itu yang perlu roh kepekaan. And that is where it's so crucial that is either going to make or break, because today, you see, there are so many churches worldwide, there are so many ministries, okay? But sometimes when you put them together, some of the things that when we hear, it doesn't, what they call that, speaks to the spirit. Tapi kalau kita lihat ya, hari ini banyak sekali pesan-pesan yang disampaikan itu sepertinya kalau kita coba cek dengan kepekaan, discernment, itu nggak nyambung sama roh Tuhan gitu maksudnya. That's why this example tonight, I want to share with you all about Joshua. It is something that you can take in your spirit, not only just for today, but this can continue to be applied to the generations ahead. Apa yang malam hari ini akan kita diskusikan bahas bersama-sama tentang Yosua, ini adalah sesuatu yang mungkin perlu untuk kita punya, perlu untuk kita nanti pegang dalam diri kita, dan ini akan berlaku terus, bukan cuma dalam hari-hari sekarang kita hidup, mungkin juga untuk anak-anak kita nanti ke depan. Mereka juga akan butuh hal ini. Tonight I want to expound, okay, the understanding about
the quality of how Joshua having a servanthood heart to what they call that, to do the will of God over his life. Kita akan bahas hari ini gimana Yosua, seseorang yang hatinya itu betul-betul hati hamba, gimana cara dia bisa melayani Tuhan dengan hati seperti itu. Let us take a look to the next slide. Okay, and I put it there. I said Moses equipped Joshua for the way of the God of the Lord. Pertama-tama, Musa itu memperlengkapi Yosua untuk jalan Tuhan bagi hidupnya Yosua. Okay, when we read in this Psalms 103 verse 7, kalau kita baca di sini firman Tuhan, Mazmur 103 ayat 7, it says that he made known his ways to Moses, his acts to the children of Israel. Dituliskan begini, ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa dan perbuatan-perbuatannya kepada orang-orang Israel. And the meaning of the word ways simply means course of life or mode of action. Jadi di sini yang dimaksud dengan jalan-jalannya, jalan-jalan itu bisa bicara mengenai jalan hidup, way of life, dan bicara mengenai action mode, gimana seharusnya kita bertindak gitu. Yeah, and then when we talk about his acts, is about effecting or implication. Kalau kita bicara mengenai kata-kata perbuatan-perbuatannya, ini bicara mengenai apa yang kita lakukan yang mempengaruhi, yang ada implikasinya. That's why you see Moses is used by God to bring forth a model to the next generation and beyond. Jadi Musa itu sedang membawa Yosua untuk menjadi contoh, menjadi teladan dalam buat generasi di mana Yosua hidup, kemudian ketika dia memimpin, dan juga sampai hari ini bahkan kita hidup. That is the will of God, what they call that, for the ministry through Moses. Itulah jalan Tuhan, caranya Tuhan untuk mempersiapkan pelayanan dalam tubuh Kristus lewat hidupnya Yosua. But according to the Bible, tapi menurut Alkitab, only two survive at the end of the day. Pada akhirnya nanti cuma ada 2 orang yang berhasil bertahan sampai akhir. That who came through the ministry of Moses. Yang bisa mengikuti pelayanan yang udah Musa awali gitu. One of them is Caleb. Salah satunya lagi selain Yosua adalah Kaleb. Whereas the other person is Joshua himself. Dan satunya lagi ya Yosua itu sendiri. Because the Bible did not speak a lot about Caleb's life and ministry. Karena Alkitab yang kita baca nggak menulis banyak tentang perjalanan hidupnya Kaleb. But about Joshua, there's a lot of things for us to learn actually. Tapi tentang Yosua ada banyak yang bisa kita pelajari hari ini yang masih berlaku untuk hidup kita. You see, Joshua, even though in the Old Testament, when we read the whole context about his life and his ministry, he is a type of Christ in the Old Testament. Kalau Yosua walaupun dia hidup di zaman Perjanjian Lama, tapi dia itu menjadi model, dia itu hidupnya, pelayanannya, apa yang dia kerjakan itu mirip seperti model juru selamat di Perjanjian Lama. Yeah. So let us go to the next slide where I want to begin to share with you. There are 13 things that Joshua learned from Moses himself. Ada 13 hal yang Yosua pelajari dari Musa. Kita akan mulai bahas dari poin pertama sekarang. Yeah, if you can pay attention to the PowerPoint, I will go through with you because all this is like the kind of the preparation I believe God wants to, what they call that, release, especially to people who are in leadership for the preparation of the next generation and beyond. Ini akan kita bahas satu persatu. Saya akan tuntun kita semua malam hari ini apa yang kita bisa pelajari mengenai Yosua dan apa yang bisa kita dapatkan untuk kita pribadi dan untuk generasi kita ke depan. Point number 1 is that what Joshua learned from Moses is what he learned the power of warfare. Hal pertama yang Yosua belajar dari Musa, apa itu? Yang pertama adalah Yosua belajar kuasa mengenai peperangan dari Musa.
You can see from the slide in Exodus 17 verse 8 to 11. Kita bisa baca di Alkitab itu Keluaran 17 ayat 8 sampai 11. Yeah, you can refer them on the screen. Kita bisa baca ada di PowerPoint di layar. Okay, but I'm going to highlight to you certain points here to get understanding. Tapi saya akan garis bawahi beberapa kata kunci yang penting buat saya. Okay, as we know in verse 8, it says that Amalek came and fought with Israel. Ayat 8 bilangnya, lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel. Then when in verse 9, Moses said to Joshua, Kemudian ayat 9, di situ dituliskan Musa berkata kepada Yosua, okay, you choose some men and go out and fight with Amalek. pilihlah beberapa orang dari kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Then he Amalek. says that Moses says, but I will stand on the top of the hill with the rod of God in my hand. Tapi Musa bilang begini, besok waktu kamu perang, saya akan berdiri di atas bukit dengan memegang tongkat Tuhan yang ada di tangan saya. And then in verse 10, Joshua did as Moses said to him. Ayat 10 dituliskan, lalu Yosua melakukan seperti apa yang Musa katakan kepadanya. And then in verse 11, it says that when Moses held up his hand, that Israel prevailed, and when he let down his hand, Amalek prevailed. Ayat 11 menuliskan, ketika Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tapi ketika Musa menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Yeah, because if you read in the Bible, in the verse 12, it will share to you how Aaron and Hur, the moment when they hold up his hand, Israel win the battle. Jadi di sini di Alkitab dituliskan ketika si Musa itu sempat tangannya itu pegel, penat, dia nggak sengaja ngambil batu disimpan di bawahnya, kayak duduk, tangannya jadi turun. To hold his hand steady. Dia tuh harus benar-benar jaga tangannya itu harus stabil, tetap ada naik ke atas. You see, what is this passage trying to teach us about warfare? Apa firman Tuhan yang di sini firman Tuhan lagi mengajarkan apa kepada kita tentang peperangan? Moses is actually showing Joshua. Di sini sebenarnya Musa sedang mempertunjukkan kepada Yosua. He wants to tell Joshua is this: the battle belongs to the Lord. Don't use your own strength. Musa lagi mau ngajarin gini sama Yosua sebenarnya. Setiap kali kamu berperang, ingatlah bahwa peperangan itu adalah peperangannya Tuhan, bukan peperangan kita sendiri. Why when we lift up both our hand, what do? We praise the Lord. Hari ini waktu kita angkat tangan, apa sih yang kita lakukan? Kita kan lagi memuji Tuhan. Yeah, it's only when our hand, is put down, that is the common way when for every human, we walk with our hand down. So that is natural for men. Ya. Jadi kalau kita lagi ngangkat tangan, kita kan lagi muji Tuhan. Kita lagi fokusnya sama Tuhan. Tapi waktu kita lagi turun tangan, kita lagi berjalan biasa tanpa tangannya ke atas, kita kan lagi berjalan dalam keseharian kita. Normal kita. Don't even have to shout to tell the people go and fight. He don't have to do. He'll lift up both his hand with the rod of God. Jadi di situ tuh yang berperang bagi Israel itu setiap kali Musa mengangkat tangan, sebenarnya Tuhan sendiri yang berperang bagi Israel. Tuhan yang berperang bagi kita. So that means for us as leaders, jadi buat kita hari ini sebagai pemimpin, we don't teach our people how to fight using our mind and using our strength. Jadi jangan ajarkan kepada orang-orang di bawah kita cara berperang gimana, pakai akal kita, pakai kepintaran kita. Jangan ajari mereka dengan cara begitu. But that we got to have a total dependency, knowing God and doing His perfect will. Kita harus betul-betul bisa ada dalam mode 100% berserah karena kita percaya, kita tahu Tuhanlah yang berperang bagi kita sesungguhnya. Because the Bible said, by Paul, we do not, our warfare is not carnal. Karena kita juga bilang kan, peperangan kita itu bukan peperangan daging. Yeah, but it's against principalities and powers. What it means is that if we want to fight, the power of evil and wickedness, we can only fight them, or we can only overcome them by the power of God.
not with our own strength. Karena kan kita bilang begini, peperangan kita itu bukan peperangan melawan daging, tapi peperangan melawan roh-roh dan penguasa-penguasa di udara. Maksudnya apa? Itu peperangan yang sebenarnya kita nggak bisa menangkan kalau kita tidak dalam mode roh, kita tidak mengandalkan roh Tuhan. Yeah, so that is the first thing that Joshua learned from Moses. Itu hal pertama yang Yosua belajar dari Musa. And then the second thing that he learned, Dan kemudian kedua, apa yang Yosua belajar dari Musa? Joshua learned the power of submission. Yang kedua, Yosua belajar mengenai kuasa dari penundukan diri. So this is found in the scripture here. You can see Exodus 24, verse 13. Kita bisa baca di Keluaran 24 ayat 13. You see, when God called Moses to the mountain of God the first time before he gave the 10 commandments, jadi ketika Musa memanggil Yosua untuk minta jalan naik sebelum Musa naik ke atas gunungnya Tuhan, sebelum nanti dikasih 10 perintah Allah. you see, only Moses met God face to face. Cuma Musa yang bertemu dengan Tuhan muka dengan muka. It says here that Joshua went up with Moses to the mountain. Nah, kita memang nulis Musa itu ditemenin sama Yosua naik ke atas gunungnya. But Joshua did not enter into the presence of God where Moses are. Tapi Musa itu nggak masuk langsung ada dalam hadirat Tuhan seperti Musa yang masuk langsung dalam hadirat Tuhan. So in another word, Dengan kata lain, Joshua, he being an assistant, he know how to submit himself to the authority of Moses. Yosua dia tahu siapa dirinya, dia tahu di mana posisinya saat itu, dan dia submit, dia sadar gitu, dia menundukkan diri, dia nggak sok-sokan gitu. The time that that Moses spent time with God is not like 1 day, 2 day, or 3 days. Dan dari sini perlu kita ingat ya, waktu yang Musa pakai untuk ngobrol sama Tuhan, berdua aja sama Tuhan, itu bukan cuma 1, 2, 3 hari. If I'm not mistaken, that was about 40 days. Kalau nggak salah ingat, saya itu Musa kan di situ ngobrol sama Tuhan 40 hari. Yeah, a lot of people up to 40 days. I think after 3-4 days, they already kabur already. Kalau kita jadi Yosua, kita misalkan pemimpin rohani kita bisa naik ke atas gunung, terus 1, 2 hari, 3 hari, mana nggak turun-turun, mungkin hari keempat kita turun. Udahlah nggak kembali. But Joshua waited faithfully until Moses dengan setia sampai Musa betul-betul selesai dengan Tuhan. Yeah. So if let's say today, if we want to build what they call that strong discipleship, we ourselves as leader, we must first have the attitude of our own submission towards an authority that God assigned over our life as well. Jadi kalau kita hari ini sebagai pemimpin udah dipercayakan sama Tuhan untuk memuridkan, nah kalau kita mau memuridkan mereka dengan baik, dengan kuat, apa yang harus kita tunjukkan kepada mereka? Hal pertama adalah kita tunjukkan sebagaimana kita sendiri submit kepada otoritas rohani yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Yeah, and above all, that we submit to the perfect will of God. Dan hal yang kedua, dan yang itu lebih penting di atas yang pertama tadi, apakah kita menunjukkan sebuah kehidupan yang submit, taat, tunduk kepada perfect will, kehendak Tuhan yang sempurna. Yeah, speaking about what they call that, the scriptures is very easy. Bicara tentang bahasa Alkitab sih ya mudah ya, banyak orang bisa melakukan itu. But to submit to the authority of God's word is another thing. Tapi untuk membawa hidup kita submit di bawah firman Tuhan, di bawah otoritas firman Tuhan, wah itu nggak banyak orang yang bisa begitu. That's why we can talk about faith. Sebabnya kenapa kita bicara mengenai iman. Yeah, but faith in action is another thing. Tapi iman yang in action itu beda cerita. Yeah. So this is point number 2 of what Joshua learned from Moses. Itu poin yang kedua yang Yosua pelajari dari Musa.
Point number 3 Yang ketiga, is that Joshua learned the power of discernment. Yosua belajar kuasa dari kepekaan untuk membedakan, discernment. Yeah, you see in Exodus chapter 32, verse 17 and 18, Di Keluaran 32 ayat 17 dan 18. actually this scripture, when you have time, you can read the scriptures few lines before 17 and after verse 18 as well to get the bigger picture. Kalau kita mau baca dan kita mau pahami gambaran yang lebih besarnya, kita bisa baca beberapa ayat sebelum ayat 17 dan beberapa ayat setelah ayat 18. Yeah, because what happened was that it says here in verse 17, and when Joshua heard the noise of the people as they shouted, he said to Moses, there is a noise of war in the camp. But he said, it is not the noise of the shout of victory, nor the noise of the cry of defeat, but the sound of singing I heard. Firman Tuhan katakan begini, ketika Yosua mendengar suara bangsa itu bersorak-sorak, ia berkata kepada Musa, ada bunyi sorak peperangan, aku mendengar dari arah perkemahan. Tapi jawab Musa begini, bukan bunyi nyanyian sorakan kemenangan, atau bukan juga bunyi tangisan kekalahan. Yang saya dengar itu orang sedang nyanyi berbalas-balasan. You see, Moses has just spent time with God. Di situ Musa memberikan baru aja beres waktu berdua sama Tuhan. He is so in tune with what God's voice. Dia itu lagi peka banget, baru peka banget dengan apa yang Tuhan mau gitu, karena baru beres sama Tuhan. But just remember that at this stage of time, Joshua, he is still, in his learning stage. Perlu kita ingat di masa ini Yosua itu belum jadi seorang pemimpin ya, dia masih dilatih gitu, masih dalam mode latihan. Yeah, that's why I always encourage, especially those people who have the potential to go far with God, and even especially leaders. Jadi itu sebabnya kenapa buat orang-orang yang punya potensi besar untuk bisa melakukan sesuatu buat Tuhan, atau buat kita di sini para pemimpin. I always teach them about this area. You got to be careful by what you hear. Saya selalu bicara begini, salah satu poin yang penting yang harus yang saya bicarakan kepada mereka, berhati-hatilah dengan apa yang kita dengarkan. And early this year, I think in the month of April. Dan baru awal tahun ini, mungkin sekitar bulan April kalau nggak salah, tahun ini. During the lockdown time, while I was still in Penang for 3 months. Waktu saya kena lockdown, saya nggak bisa kemana-mana, saya ada di Penang selama 3 bulan. I do a teaching and sharing talking about the 3 level of deception. Saya membuat sebuah seri pengajaran, merekam sebuah seri pengajaran khotbah mengenai 3 level tipuan, 3 level deception. Which Jesus speak in the book of Matthew, I think in chapter 24, where he says that, do not be deceived. Ketika di situ Yesus yang bilang, Matius 24 kalau nggak salah, di situ Yesus bilang, hati-hati jangan sampai kita tertipu katanya. When people says, oh, Christ is here, Christ is there. Ketika kamu mendengar, hati-hati ada Yesus. Oh, di sini ada Yesus. Di situ ada Yesus. Hati-hati ketika ada orang-orang ngomong kayak gitu. In fact, when you read it carefully, there are 3 levels of deception. Kalau kita baca perikop itu secara perlahan-lahan, kita bisa temukan ada 3 level, 3 tingkatan tipuan yang iblis lancarkan kepada kita. The first level is from who? From the people surrounding our life each day. Level pertama datang dari mana? Dari orang-orang yang ada di sekitar kita sehari-hari. And I'm talking about those who are in Christ. Ini saya lagi bicara, mungkin orang-orang itu adalah orang-orang percaya, maksudnya orang-orang yang Kristen gitu, yang pelayanan. The second group. Kelompok kedua is the people that host the pulpit. Mungkin orang-orang yang ada di depan, yang berkhotbah di depan panggung. Yeah, that means there are a lot of ministers as we know today. Ada banyak hamba-hamba Tuhan yang hari ini.
Some they speak from a pure heart. Beberapa dari mereka ketika mereka berkhotbah dengan hati yang murni, betul-betul menyampaikan apa yang Tuhan berikan. But then for some, they are not speaking from a pure heart. They speak from their own mind understanding. Tapi banyak juga hamba-hamba Tuhan ketika mereka berkhotbah dari depan panggung, di depan, mereka berkhotbahnya dari apa? Bukan dari Roh Tuhan sama sekali. Itu dari mana? Saya nggak tahu. We got to be very careful. Hati-hati makanya. And the third level Dan level yang ketiga, level tipuan ketiga, is going to come in the coming days, nanti akan datang di masa-masa di hari-hari mendatang. where the demonic forces, Ketika ada kekuatan iblis yang begitu demonik, which is going to manifest with signs and wonders. itu akan bermanifestasi dalam bentuk tanda-tanda ajaib mungkin. Sounds like it's from God, but it's not from God. Itu bentuknya kalau kita nggak peka, bentuknya mirip seperti apa yang pernah Tuhan lakukan mungkin. Seperti seolah Tuhan. Padahal itu bukan. Yeah. Anyway, I can't give that to is a whole teaching, but because today, right now, I just want to encourage you is that we got to really come to the place, of a total submission before God. And even if, let's say, you have somebody that you see that, that you can come and walk alongside with, with the authority of God's word that the person is teaching and sharing. I pray, and you yourself pray, that ask from God to give you what they call it, the empowerment of the area of discernment over your life. Jadi kalau kita hari ini sedang memulihkan orang, atau kita diberikan kepada Tuhan kesempatan, kepercayaan untuk bisa memperkatakan firman kepada sekelompok orang, hati-hati, betul-betul minta sama Tuhan, beri saya kuasa untuk bisa membedakan apa yang betul-betul dari Tuhan, mana yang bukan, supaya apa yang saya sampaikan memang betul-betul yang dari Tuhan. Okay, let's go to point number 4. Kita masuk ke poin nomor 4. Another thing that Joshua learned from Moses is the power of longing for intimacy and his presence. Hal lain yang Yosua pelajari dari Musa adalah dia belajar mengenai kuasa dari kerinduan akan keintiman dan hadirat Tuhan. This is found in Exodus 33 verse 11. Itu kita bisa baca itu di Keluaran 33 ayat 11. You see, after what the Lord spoke to Moses face to face, ketika di sini dituliskan ketika Tuhan selesai berbicara dengan kepada Musa berhadapan muka. it says here that Moses he returned to the camp. Kemudian di situ dituliskan Musa kembali ke perkemahan. But it says his servant Joshua, a young man, did not depart from the tabernacle. Tapi Alkitab menuliskan tapi Yosua yang saat itu masih muda tidak meninggalkan kemah itu. You see, over here, Moses already have his dosage to face God face to face in intimacy, okay, and having, encountered God in his tangible presence. Moses ya bro ya? Yeah. Ya di situ Musa udah sering ngobrol sama Tuhan, ada dalam hadirat Tuhan, ngobrol berdua intim sama Tuhan. Buat Musa udah biasa. So after that, what they call that situation where Moses met God face to face, ada dalam satu situasi di mana ketika Musa selesai ngobrol sama Tuhan berhadapan, Moses went back to his camp. Musa kembali ke perkemahan. But it says here, his servant Joshua. Tapi pelayannya Musa, abdinya Musa, si Yosua ini, he's a young man. Dia waktu itu masih muda, masih anak muda. But he did not depart from the tabernacle where Moses met God face to face. Musanya udah keluar dari kemahnya Tuhan, udah kembali ke perkemahan kampungnya. Tapi Yosuanya enggak tuh, masih tidak meninggalkan kemah itu, di mana Musa baru aja ketemu sama Tuhan. In another word, Joshua know there is something special is taking place in that tabernacle. Dengan kata lain, sebenarnya di situ Yosua udah mulai belajar ada something special ini yang terjadi di dalam kemah tabernakel ini.
one thing he see is that he is longing for the area of intimacy and also wanting God's presence over his life. Dan yang kita bisa dapat di sini adalah kenapa Yosua nggak ninggalin kemahnya Tuhan, padahal Musanya udah pergi gitu ya. Dia itu punya kerinduan, dia itu udah mulai punya hati, saya pengen dapetin Tuhan secara pribadi gitu. Yeah. So for us as leaders, Jadi buat kita hari ini sebagai pemimpin, we cannot teach our people just by activities. kita nggak bisa ngajarin ke orang-orang cuma ya yang penting rajin komsel, baca firman Tuhan, baca Alkitab. We must lead them to have the encounter with God face. Kita harus bisa bawa mereka, pimpin mereka, orang-orang yang kita sedang muridkan ini, supaya mereka juga bisa mengalami Tuhan secara pribadi. Yeah, and to have that level of intimacy, knowing God face to face. Supaya mereka juga punya level keintiman pribadi sendiri mereka bersama dengan Tuhan. Yeah, and for doing this, we can do it anywhere. We don't have to go to church. It can be in a person's house. It can be in the paddy field. It can be anywhere. Kalau udah levelnya begini kan yang namanya ketemu Tuhan, ngajarin firman Tuhan, ngajarin pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan, udah nggak lagi butuh gedung gereja, bisa terjadi dimanapun, bisa di rumah, bisa di sawah aja bisa gitu. Whether it's lockdown or without lockdown, we can lead and guide everyone through in the same manner. Bahkan kalau kota Bandung lagi lockdown sekalipun, ya bisa-bisa aja. Dan kita nggak butuh satu tempat yang khusus. Yeah. Now let us go point number 5. Sekarang kita masuk ke poin nomor 5. And another thing that Joshua learned is the power of graciousness. Hal lain yang Yosua pelajari dari Musa adalah dia belajar kuasa dari kemurahhatian. Yeah, in Numbers chapter 11 verse 27 to 29. Dalam Bilangan 11 ayat 27 sampai 29. You see, at the point of time, the Spirit of God came upon the people. Di situ ada satu masanya di mana ketika Roh Tuhan datang kepada umatnya. Many people prophesied. Banyak orang-orang kemudian mulai bernubuat. And that time, Joshua, as we know, he is still young in the Lord. Di masa ini juga, si Yosua ini juga masih muda ya saat itu. He still have the what they call that his old self was of self-righteousness. Dia masih punya begini namanya anak muda, masih punya merasa gue benar gitu di beberapa area. Yeah, thinking that only Moses can prophesy, no one else can prophesy, the sort of mentality. Dia masih punya pola pikirnya begini, yang harusnya bisa profetik itu kan cuma Musa, kalau yang lain enggak berarti aneh gitu. So it says in verse 28. Kita bisa baca itu di ayat 28. He told Moses. Yosua ngomong gini sama Musa. Moses, my Lord, forbid them. Tuanku Musa, cegahlah mereka, halangi. Verse 29, this is how Moses responded to Joshua. Ayat 29, gini cara Musa menjawab Yosua. He said, are you zealous for my sake? Oh, that all the Lord's people were prophets and that the Lord would put his spirit upon them. Apa kamu begitu giat mendukung saya? Kalau semua umat Tuhan memang menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberikan rohnya kepada mereka. Yeah. In another word, Moses is teaching Joshua in the area of graciousness. Di sini Musa sedang mengajarkan kepada Yosua area graciousness, kemurahhatian. If God can use many people, so be it. Ya kalau memang Tuhan maunya pakai semua orang, nggak cuma saya, ya itu hak itu ya udah terjadilah seperti apa yang Tuhan mau gitu. I'm not the hero. Di sini kan bukan saya tokohnya, di sini bukan saya center perhatiannya. God is the one who give the good gifts for the church to operate. Tuhanlah yang punyanya gereja gitu. Yang punya gereja Tuhan siapa? Ya Tuhan sendiri, bukan gembalanya, bukan kita, bukan pemimpinnya, bukan siapa-siapa. Yeah, so that's why this is one of the area of our servanthood is that we must learn how to be gracious with one another. Jadi kalau bicara mengenai kehambaan, salah satu yang kita mesti pelajari, mesti kita tangkap adalah kita harus belajar saling bermurah hati satu sama lain dulu.
Yeah, don't get caught up that, oh, I mean, only God can use me, not other people. No. If God Jangan has punya the pola same pikir spirit, when God pour forth the same spirit, he can use anyone. Jangan punya pola pikir kayak gini. Ah, kan selama ini juga saya yang dipakai, saya yang sering khotbah, saya yang punya karunia ini dan itu. Kalau memang Tuhan mau pakai orang lain, ya bisa juga harusnya dong, nggak cuma kamu gitu. Yeah, no man is a hero, only the Lord. Bukan kita di sini center karakternya, bukan kita sang pahlawannya. Yeah. So another point number 6, Jadi poin ke-6, that Joshua learned is the power of the change of name. di sini Yosua juga belajar mengenai kuasa dari mengganti nama. You see, today for us in the modern civilization, we take this maybe very lightly. We thought that, okay, if people call me Teddy, it's okay. You know, I mean, whether I understand the meaning of my name or not, it doesn't really matter. Doesn't really matter as long as people know me or by my name. Ya, especially Dudung. Ya, kalau zaman hari gini kan, apalagi kita hidup di zaman modern, kita kan nggak terlalu mikirin gitu. Nama apa sih artinya nama? Ya, yang penting saya dipanggilnya Teddy. Ya, orang-orang panggil saya Teddy, dan kalau ketika ada orang manggil Teddy, saya tahu itu lagi manggil saya, cukup gitu. Yeah, you see in Numbers chapter 13 verse 16, Padahal di Bilangan 13 ayat 16, the original name of Joshua is called Jose. arti akar kata dari nama Yosua adalah Hosea. Okay. It was Moses who gave him a new name called Joshua. Musa lah yang memberikan nama yang baru kepada Yosua. Sejak itu dia dipanggilnya namanya Yosua gitu. Yeah. Itu dari So his dad called Nun gave what they call that his son name Jose. Jadi papanya Yosua, waktu Yosua lahir, papanya itu namanya Nun. Nun itu ngasih nama anaknya itu Hosea sebenarnya. Yeah, which simply means just deliverer or salvation. Artinya itu ya keselamatan lah gitu, ditebus. But when Moses gave him a new name called Joshua, Tapi ketika Musa mengganti nama Hosea, dikasih nama jadi Yosua, no longer is just called deliverer or salvation. bukan lagi maksudnya gini, kamu nggak akan lagi sekedar sebuah keselamatan, atau kamu tuh nggak lagi sekedar orang yang ditebus gitu. But it becomes Yehovah save. Tapi namanya itu jadi lebih powerful. Tuhanlah yang menyelamatkan. Or Jehovah our salvation. Atau Tuhanlah Allah keselamatan kita. So no longer is about Jose using his own strength to try to save other people. Jadi bukan lagi Hosea yang berusaha menyelamatkan orang-orang dengan kekuatan dia sendiri mungkin. But right now, the emphasis that what Moses is giving him this new name is that every glory belongs to God. Tapi di sini Musa mau kasih lebih spesifik lagi. Kalau itu kamu mau menyelamatin orang-orang, itu kamu harus lakukan itu dengan kekuatannya Tuhan, bukan kekuatan kamu sendiri. Karena cuma dari Tuhanlah sumber segala kemuliaan. Cuma dari buat segala kemuliaan. Because when Moses give this name, ketika Musa memberikan nama ini, it reflects the true character of what he see of Jose. Itu Musa lagi ngelihat arti Hosea itu mencerminkan karakter seperti apa gitu. What Moses see is this. Satu yang Musa lihat adalah ini. He see that God is going to use what they call that Jose powerfully as a deliverer using the power of God. Musa ngelihat ini Tuhan akan pakai Yosua suatu hari nanti, kalau dia matang akan dipakai sama Tuhan untuk menyelamatkan umatnya dengan kekuatan Tuhan sendiri. And God also will use Jose as a deliverer and to bring salvation to many people.
Dan Musa juga udah ngelihat Hosea itu, Yosua itu akan dipakai sebagai penyelamat gitu, sebagai penebus gitulah dari perang. Yeah, so that's why the power of the change of name is very powerful. Jadi mengganti nama supaya lebih spesifik itu penting gitu, itu penting. If it is becoming part of the person's life, Kalau itu memang betul-betul akan menjadi bagian yang penting dari hidup orang itu, that forms the true character of God or Christ. yang akan mencerminkan, merefleksikan Tuhan sendiri lewat hidup dia. That will change the course of a person's life. Itu akan mungkin ketika dia diganti nama, mungkin itu akan merubah jalan hidupnya bahkan. The same thing is with you and I. Sama hal juga dengan kita hari ini. If we see that somebody that God can use wonderfully, kalau kita melihat ada seseorang yang Tuhan kayaknya bisa pakai orang ini begitu luar biasa gitu. but at the current moment, the person's name given by their parents, Tapi waktu kita kenal dia, orang ini dikasih nama sama orang tuanya. maybe when we hear the name of the person, it doesn't match what God can do over his life. Sepertinya ada yang salah gitu. Kayaknya ada yang miss, ada yang nggak cocok gitu. Kayaknya nggak seperti itu Tuhan bisa pakai dia nanti gitu. Yeah, just like when I hear Teddy's name, the first impression I thought is teddy bear. Oke, no need translation bro. Waktu pertama saya kenal Teddy, ya yang saya kenal Teddy, saya kenal sama dia, salaman, saya langsung yang terbesit di benak saya itu Teddy bear gitu. But I said, no, you are not teddy bear. Tapi saya bilang gini, enggak, kamu tuh bukan Teddy bear gitu, bukan. You are the Lion of Judah. Kamu adalah singa Yehuda. Yeah. So if we really bring the essence of the character and lead the person into the place, he can become one. Dan kalau kita mau memberi diri kita, memberi waktu kita untuk membawa orang ini, mimpin orang ini untuk bisa dapetin kehendak Tuhan atas hidupnya, mungkin arah hidup orang itu akan benar-benar berubah gitu. Yeah, it might sound ridiculous, but I pray that you all take time, meditate, and think about it. Ya, untuk Anda semua, ini bicara apa kepada masing-masing setiap kita, ya silakanlah bergumul dan doakan. Now we go to point number 7. Sekarang kita masuk ke poin nomor 7. Another thing that what Joshua learned is the power of the spirit of faith. Satu hal lagi yang Yosua belajar dari Musa adalah dia belajar kuasa dari roh iman. You see, in Numbers chapter 14, verse 6 to 8, Di Bilangan 14 ayat 6 sampai 8. you see, this time when Joshua, after he went out to spy the land, Di sini Yosua ketika sama Kaleb dia dikirim untuk mengintai negeri yang mereka mau masukin. he went out with Caleb. Yosua pergi bareng sama Kaleb. You see, before that, there are other spies who went out. Sebelum mereka berdua ini, udah ada pengintai-pengintai yang lain yang udah masuk, lihat. Everyone who went, they came back, they says, oh goodness, sorry, we have no hope. Nah, bedanya, para pengintai yang sebelum Yosua sama Kaleb ini, mereka pulang, ketika mereka beres mengintai, mereka pulang, mereka bilang, aduh, udahlah, nggak ada harapan, kita nggak bisa. But it says here, but Joshua and Caleb, when he came back after spying the land, tapi bedanya respon Yosua sama Kaleb ketika mereka selesai mengintai dan kembali, he says, when they came back, what did they do? They tore their clothes. ketika mereka kembali, Alkitab menuliskan dengan sangat jelas apa yang mereka lakukan. Mereka mengoyakkan bajunya. What it means by tore their clothes? Apa maksudnya? Kenapa mereka harus mengoyak baju mereka? You see, clothes in the Bible signifies righteousness. Pakaian itu itu tuh ngomongin tentang what bro? Kebenaran. Yeah. Truth. So when the act of tearing their clothes, their own clothes. Jadi ketika mereka mengoyakkan baju yang mereka pakai, is the means they said, forbid of my own self-righteousness. Mereka lagi mau bilang begini,
saya itu mau melepaskan diri saya sendiri dari kebenaran diri sendiri gitu, self-righteousness. That's why in verse 7, he told the congregation of the children of Israel, Itu sebabnya ketika mereka selesai mengoyakkan pakaian mereka pakai, terus mereka bilang begini sama orang-orang Israel. and they said, the land we passed through to spy out is an exceedingly good land. Negeri yang kami udah baru intai itu adalah negeri yang luar biasa baiknya. And then I want you to pay attention to verse 8. Saya mau kita semua perhatikan ayat yang ke-8. The first word, Kata yang pertama, kalimat yang pertama. if. Jika, Okay. If. jika, kalau. If the Lord delights in us. Kalau Tuhan bersuka atas kita, kalau Tuhan berkenan kepada kita. That is what we call faith. Itu yang kita sebut sebagai iman. Okay. Faith simply means we put our dependency on God. Iman itu bicara apa sih? Iman itu kan bicara mengenai kita percaya, lebih memilih untuk percaya bergantung kepada Tuhan. If our life pleases God, Kalau hidup kita menyenangkan Tuhan, God will definitely bring what your desire of your heart to pass. Tuhan pasti akan memenuhi, akan mewujudkan apa yang menjadi keinginan hati kita. So that's why when we do something, especially in the coming days, when things, the challenges ahead is going to be a lot tougher. Jadi ke depan apa yang akan kita kerjakan kalau kita mau mengerjakan sesuatu yang udah pastinya nggak akan semakin mudah. Don't look at what the COVID happening is all bad things, all negative things. Jangan hanya melihat aduh COVID itu jelek-jeleknya doang. But also look on the other side. Tapi lihat dari sisi yang sebaliknya gitu. There's a lot of people who are going to lose their job, their business, economy, it's not going to be good. But there are a lot of opportunity for souls. Oh. Kita ngelihatnya kalau sisi jeleknya orang-orang kehilangan pekerjaan, orang-orang nggak punya pendapatan lagi, orang-orang jadi susah uang. Tapi di sisi yang lainnya, kalau kita melihat sebuah kesempatan, kita itu sedang melihat banyak potensi-potensi jiwa yang bisa dimenangkan. So our attitude is that our faith must be in God, and when we see that wow, this is the time of opportunity. Jadi harusnya kalau kita inline sama kehendak Tuhan, kita tuh bisa melihat sebuah, wow, ini kesempatan nih. But the most important thing is that we have to tell ourselves. Tapi satu hal yang lebih penting lagi, kita harus berani berkata sama diri kita sendiri. If the Lord delights in me. Kalau Tuhan berkenan kepadaku. Even though no matter how bad what people said, but to me, what I see is that may God will bring me to the land which flows with milk and honey. Kalau Tuhan berkenan kepadaku, maka Tuhan sendiri akan membawa kita masuk ke negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. We should look at every situation that it is God's provision. Kita harus bisa melihat setiap situasi itu bahwa di situ Tuhan pasti menyiapkan sesuatu. That is how the spirit of faith will begins to operate over our life. Kalau kita bisa mulai melatih diri kita punya pola pikir seperti itu, kita sedang membuka roh kita untuk jadi peka terhadap roh iman, bekerja dalam diri kita. Okay, the last 5 points we go through quickly. 5 poin terakhir saya akan lakukan dengan cepat. Point number 8. Poin ke-8. Okay, Joshua learned of power of endurance with self-control. Pertama, Yosua belajar kuasa dan mengenai ketahanan dengan pengendalian diri. You see, over in this passage of the scriptures here, you can see in Numbers chapter 14, verse 29, 30, and 37, 38. Di sini kita bisa baca firman Tuhan bilangan 14, 29-30, dan 37-38. Those people who complain against God. Di sini orang-orang lagi komplain lagi sama Tuhan.
People bersungguh-sungguh. who bring in evil report. Orang-orang yang ngasih laporan itu laporan yang nggak bagus gitu. All died. Mereka ini kita baca semuanya mati loh akhirnya. Except for Caleb and Joshua. Kecuali Kaleb sama Yosua yang nggak mati. It says in verse 38, they remain alive. Kita bisa baca ayat 38, mereka berdua ini masih tetap hidup. You see, when we walk the narrow path of life, Kalau kita melewati satu masa kita dalam hidup kita jalan yang sempit, we need a lot of self-control. kita di situ mesti belajar mengendalikan diri. We can't go on the flow the majority go. Kita jangan cuma berjalan kemana kebanyakan orang berjalan. We have to walk the narrow path, road that is not popular. Kita harus berani memasuki berjalan di jalan yang sempit itu. If that is what the will of God. Kalau memang itu memang kehendak Tuhan buat hidup kita, harus berani. And to have self-control, we need endurance. Dan untuk bisa mengendalikan diri, kita itu perlu endurance, perlu ketahanan gitu. Or another word is perseverance. Atau dengan kata lain, sebuah kegigihan. Yeah, to complain, to see things negatively is very easy. Karena kalau kita mau melihat hal-hal yang jelek dari sesuatu, kan gampang ya kalau melihat yang jeleknya. But to see the good things, the godly things in the time of disaster, that takes a lot of wisdom. Tapi untuk bisa melihat sesuatu yang baik yang sedang Tuhan kerjakan di balik sebuah hal yang buruk, di balik sebuah bencana, itu perlu hikmat. And that is only possible unless we see things through the eyes of God. Dan kita hanya bisa melihat itu dari kacamatanya Tuhan sendiri. Now come to point number 9. Karena kita masuk ke poin nomor 9. Joshua learned the power of shepherding. Di situ Yosua belajar tentang kuasa dari mengembalakan. Yeah, in Numbers chapter 27 verse 15 to 7. To 7. Bilangan 27 ayat 15 sampai 17. Yeah, this was when towards the later part of Moses' life, God, Moses spoke to the Lord, Di sini Musa lagi ngobrol sama Tuhan. He asked God for permission to set a man over the congregation. Musa lagi minta izin sama Tuhan mau mengangkat seseorang. So that's why our life in ministry, dalam hidup kita dalam pelayanan, don't hold on the our role until the end of our life, and then we forgot that other people have also the potential to take it from there as well. Sorry bro, can you repeat? Okay, don't hold on to our position for life. Oh, jangan memandang dari posisi di mana sekarang kita ada. Because out there, karena di luar sana, people that God entrusted over our life, people that God entrusted us. Karena di luar sana, orang-orang yang Tuhan percayakan kepada dalam hidup kita, all of them are like sheep. Setiap mereka ini itu seperti domba yang Tuhan percayakan kepada kita. And every sheep need a shepherd. Dan setiap domba itu pasti butuh seorang gembala. We must have the liberty. Kita harus bisa punya kelegoan gitu. Yeah, to set a shepherd over a flock of sheep. Untuk bisa mengangkat seseorang untuk menggembalakan sekelompok domba. Yeah. And then when we shepherd them well. Don't look at how big the number. Always remember, build on the quality, not quantity. Kalau sekarang hidup kita sendiri sedang Tuhan percayakan untuk menggembalakan sekelompok orang, jangan lihat jumlahnya, jangan terpaku kepada jumlah. Seberapapun banyaknya, selalu ingat yang Tuhan mau itu kualitasnya atas apa yang Tuhan percayakan. Just like Paul said in 1 Corinthians 11 verse 1. Sama seperti yang Paulus bilang di 1 Korintus 17 ayat 1. Imitate me as I imitate Christ.
Tirulah aku sama seperti aku juga sedang belajar kepada Kristus. So if we want other people to follow us, Kalau kita mau orang-orang mengikuti kita, make sure we follow Christ as well. pastikan dulu kita itu sudah mengikuti Kristus hidup kita. Yeah. Because shepherding is not by title. Shepherding comes from the heart. Karena mengembalakan itu bukan bicara mengenai jabatan. Mengembalakan bicara mengenai hati. Yeah. Now we go point number 10. Dan kita masuk ke poin nomor 10. Another thing that Joshua learned is the power of the laying of hands. Yang ada hal lain yang Yosua belajar adalah dia belajar kuasa dari menumpangkan tangan. Yeah, in the same chapter in Numbers 27 verse 18. Di Bilangan 27 ayat 18. It was the Lord who told Moses, Tuhan yang kemudian ngomong sama Musa sekarang. take Joshua, the son of Nun, with you, a man in whom is the Spirit, and lay your hand on him. Ajaklah Yosua bin Nun, seorang yang penuh dengan roh, letakkan tanganmu di atas dia. You see, I want you all to get this understanding is that the laying of hand is a powerful thing. Yang saya mau katakan kepada Anda semua malam hari ini adalah ini. Menumpangkan tangan atas seseorang, itu tuh powerful. Yeah, the Bible also through the saying of Paul, do not be hasty to simply lay hand on anyone. Paulus juga pernah bilang, jangan sembarangan numpang tangan kita sama seseorang. Because you see, the purpose of the laying of hand is to set the person apart for God. Karena menumpangkan tangan itu sedang bicara mengenai kita sedang memisahkan hidup orang ini bagi Kristus. And at the same time, we are imparting something within us into that person's life. Dan di saat yang sama ketika kita sedang menumpangkan tangan, kita sedang mengimpartasikan sesuatu dari dalam diri kita kepada orang itu. And more important is this. Dan yang lebih penting lagi adalah ini. It must come from God. Kalau ketika kita sedang menumpangkan tangan, pastikan memang Tuhan yang minta. If God didn't speak to lay hand on the person, don't ever do it. Kalau Tuhan nggak minta, kita nggak dapetin, Tuhan minta kita untuk numpangin tangan atas orang itu, jangan. Yeah, because when we lay hand on a person, Karena ketika kita menumpangkan tangan kita atas seseorang, if the person is not ready for God, kalau orang itu ternyata belum siap buat Tuhan, when we are imparting that, tapi kita mulai berani mengimpartasikan sesuatu buat dia. we will impart I will call that, we impart a spirit into a body that's full of other spirit. Kita sedang menumpangkan, sedang memaksakan masukin roh yang benar masuk ke dalam tubuh yang banyak roh-roh yang salahnya gitu, masih banyak roh-roh yang salahnya. Yeah, so we don't want to partake of that person's sin. Jadi kita jangan sampai kita sedang mengambil bagian dari dosa orang-orang itu. Hati-hati. Unless we hear from God, Kecuali kita dapetin dari Tuhan. and we see the fruit of the Spirit in that person's life. Dan kita melihat buah-buah roh dari hidupnya orang itu. Otherwise, don't simply go and lay hand on other people. Kalau enggak begitu, jangan sembarangan main-main tumpangin tangan. Now come to verse 11, point 11. Sekarang kita masuk ke poin nomor 11. Yeah, point 11 is Joshua learned the power of establishment. Poin ke-11, di situ Yosua belajar mengenai kuasa mendirikan, establishment. Yeah, in Numbers 27, chapter 27, verse 22 and 23. Di Bilangan 27 ayat 22 sampai 23. Okay, so now Moses did as the Lord commanded him. He took Joshua and set him before Eleazar the priest and before all the congregation. And then after that, he laid his hand on him and inaugurated him just as the Lord commanded by the hand of Moses. Difirmankan Tuhan di sini, maka Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia memanggil Yosua, menyuruh Yosua untuk berdiri di hadapan Imam Eleazar dan di depan segenap umat Israel. Kemudian ia meletakkan tangannya atas Yosua
Dan dalam bahasa Indonesia memberikan kepada Yosua perintah. Dalam bahasa Inggris Musa itu sedang menginaugurasi Yosua. Entah gitu. See, the power to establish somebody in ministry is a very sacred thing. Jadi ketika kita mau mentahbiskan seseorang itu tuh hal yang sangat-sangat penting gitu. Because it is talking about the witness among men and witness to God. Karena kita melakukan itu pasti kan di hadapan Tuhan dan di hadapan saksi banyak orang. Yeah, because when we do that, we command there is a certain authority that is being established on the person, where even the demons in hell recognize as well. Karena ketika kita sedang menumpahkan tangan, bahkan iblis sekalipun juga tahu apa yang sedang kita kerjakan. Tahu, dia mengakui itu gitu. Yeah, so that's why when we want to establish somebody, always do it properly. Don't just thinking that this is just touch and go, that sort of things. Kalau kita mau numpangin tangan ke seseorang, mau mengurapi, mau mentahbiskan seseorang, mau mengurapi seseorang, hati-hati, jangan cuma berpikir ini kan ya udah tumpang tangan, udah gitu selesai pulang. Bukan hal yang begitu gitu. Yeah. Because God is a God of order. God of model. God of order. Oh, karena Tuhan itu adalah Allah yang tertib. Yeah. Okay. Now point number 12. Sekarang poin nomor 12. Joshua also learned the power of laying down and encouragement. Di situ Yosua juga belajar kuasa dari menetapkan dan memberikan semangat. Okay. This is found in Deuteronomy chapter 1 verse 30 to 31 and verse 38. Ada di firman Tuhan Ulangan 1 ayat 30 dan 31 dan 38. Yeah, if you read carefully over here, let's start from verse 30. It says, "The Lord your God who goes before you, he will fight for you according to all he did for you in Egypt before your eyes, and in the wilderness where you saw how the Lord your God carried you as a man carries his son, in all the way that you went until you came to this place." Tuhan Allahmu yang berjalan di hadapanmu, dialah yang akan berperang bagimu sama seperti yang sudah dia lakukan bagimu di Mesir, di depan matamu sendiri. Dan di padang gurun, di mana engkau melihat Tuhan Allahmu sedang menggendong, pada bahasa Inggris, sedang menggendong engkau sama seperti seseorang yang sedang menggendong anaknya, sepanjang jalan yang kamu tempuh sampai kamu tiba di tempat ini. Yeah, so this was the time when Moses told Joshua. Di sini adalah masa di mana ketika Musa lagi ngomong sama Yosua. He says, even you see, look at God. Dia lagi ngomong kayak gini, bahkan Tuhan aja, lihat Tuhan. He will fight for you. Dia tuh akan berperang buat kamu. Even what you saw in Egypt, even before your eyes, God is the one who fought for you. Bahkan kamu kan udah lihat sendiri di Mesir apa yang terjadi. Tuhan berperang bagimu di depan matamu sendiri. In another word, God also lay down his life even for people like you and I. Jadi Tuhan aja udah menetapkan bagi kita di hadapan kita sendiri, di hadapan kita semua. That's why he says in verse 31, you saw how the Lord your God carried you as a man carries his son. Jadi sama juga kita udah ngeliat gimana Tuhan membawa kita sama seperti menggendong mangku kita, sama seperti seseorang yang sedang mangku anaknya. That's why like for us when we disciple other people. Jadi buat kita hari ini ketika kita sedang memuridkan orang lain, we must learn to lay down our life. Kita harus belajar untuk memberikan hidup kita buat orang itu. So then they also can lay down their life for other people. Supaya nanti mereka juga belajar bagaimana nanti mereka pada gilirannya mereka juga memberikan hidup mereka bagi orang lain. But don't stop there. Tapi juga jangan berhenti sampai di situ. That's why in verse 38 it says,
Sebabnya di ayat 38, Alkitab bilang begini. It says, Joshua, the son of Nun, who stands before you, he shall go in there, encourage him, for he shall cause Israel to inherit it. Yosua bin Nun, pelayanmu itu, dialah yang akan memasuki negeri itu. Berikanlah kepada dia semangat, sebab dialah yang akan memimpin orang Israel sampai mereka bisa menduduki negeri itu. Yeah, so that's why you see in life, almost everyone in life, they need some sort of encouragement during a certain stage in their life. Dalam hidup, kita semua pasti pernah mengalami kan masa-masa dalam hidup kita di mana kita itu lagi perlu disemangati sama orang lain gitu. Encourage is not about flattering. Disemangati itu bukan lagi bicara mengenai dipuji-puji, bukan. Yeah, we don't, flatter a person to tell the person, oh, how great, how wonderful. It's not about that, but it's Jadi about lagi telling them about their potential, that how God sees them. Jadi nyemangati seseorang bukan lagi bicara, "Weh, kamu tuh hebat, weh, kamu tuh keren," disanjung-sanjung, dipuji-puji. Bukan itu cara nyemangati orang yang benar. Nyemangati orang itu lagi ngomong sama dia, tegaskan kembali, ingetin lagi seperti apa Tuhan melihat hidup orang itu. Nah, itu kita sampaikan. Yeah, always let help people to see what is their potential in the eyes or through the eyes of God. Bantu orang itu untuk sadar kembali apa sih potensi yang Tuhan taruh dalam hidup dia sesungguhnya. Yeah, that is what it meant. Itu yang dimaksud dengan memberikan encouragement, memberikan semangat. And the last point, then we close, Dan poin terakhir sebelum kita tutup, is that what Joshua learned here is the power of the Great Commission. adalah Yosua belajar mengenai kuasa akan amanat agung. When you go through this whole, what they call that, different scriptures here in the book of Deuteronomy, chapter 31, verse 7 to 8, verse 14 and 23. Kalau kita baca di sini di Ulangan 31 ayat 7 sampai 8, kemudian 14 dan 23. It is all about pointing, like that Moses point out to Joshua, don't use your own strength. Everything, all put your focus what God can do. Jadi di sini Musa lagi ngajarin sama Yosua, dalam segala hal yang nanti akan kamu kerjakan, jangan berpegang jangan mengandalkan kekuatan diri sendiri, selalu berpegang dan berserah kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, berserah dan pandang Dia gitu, fokusnya sama Tuhan. You see, in the Great Commission, dalam amanat agung, in verse 7 here, ayat ke-7 di sini dituliskan. we talk about be strong and of good courage. Di sini Musa lagi ngomong, kuatkan dan teguhkan hatimu. Yeah, because in life, there's a lot of fear we got to overcome. Karena dalam hidup kita sendiri hari ini akan ada begitu banyak hal yang harus kita atasi. Every fear we have to overcome through how we see how big God is over our life. Dan kita hanya bisa memenangkan satu perangan yang besar dalam hidup kita kalau kita bisa melihat bahwa Tuhan itu jauh lebih besar daripada masalah yang sedang kita hadapi. And always we need to be reminded that God is always there with us. He will never leave us nor forsake us. Dalam area waktu kita sedang kesulitan, waktu kita sedang mengalami peperangan dalam hidup kita kadang-kadang perlu diingatkan Tuhan itu nggak pernah meninggalkan kita, nggak pernah mengabaikan kita. Yeah, just as verse 8, you can see the points there. Sama ayat ke-8 di sini kita bisa baca poinnya. And then when it comes to verse 14 and 23, kita masuk ke ayat 14 ke 23. Just as the Lord told Moses. Di situ Tuhan kemudian bilang sama Musa. All of us in life and in ministry one day is going to come towards a closing. Apapun yang kita kerjakan dalam hidup kita, pelayanan, ya nanti kan pasti akan ada akhirnya gitu kan. Always remember to hand on, pass on the baton. Ingatlah selalu untuk serahkan tongkat estafetnya.
Yeah, don't be quick, when somebody do something not right or proper, don't cut them off just like that. Kalau ada seseorang yang kayaknya kurang, dia emang kurang lah, enggak lah, jangan tiba-tiba langsung di-cut begitu aja. Just like I think about a month or two ago, Ya, saya pernah mengalami ini 1-2 bulan yang lalu. I don't know whether y'all heard about the story of the Hillsong pastor in New York, Carl Lenz. Pernah dengar ada salah satu pastor Hillsong yang tinggal di New York. Yeah, he started the work from zero in New York. Dia itu membangun pelayanannya itu dari nol di New York. And over, I think, 17 years, the whole work to where he is until today. Selama 17 tahun, apa yang dia bangun masih ada sampai hari ini. He has put in everything, his whole life into that church. Dia itu betul-betul mati-matian gitu, selama 17 tahun. Untuk apa yang dia bangun. He gave his entire life into it. Dia bisa dibilang udah hidupnya itu ya untuk itu gitu, bisa dibilang. What happened was that of late he was caught to have he lives an adulterous life. Ya kan akhir-akhir hidupnya justru dia kedapatan selingkuh, berzina. And then the senior pastor here in Hillsong, Australia, as you know, Brian Houston. Dan ya Brian Houston, salah satu gembala seniornya di Hillsong Australia, dengar. Yeah, he flew into New York. Dia kemudian si Brian Houston pergi ke New York. Fire him. Dipecat si orang ini. Yeah, and then ask him to leave the church. Terus minta dia tinggalin gerejanya. Tinggalin semua yang kamu kerjakan di sini. But when I hear that, I was that yes, I don't condone sin. Waktu saya dengar itu, ya saya tahu saya bukannya mendukung orang yang sedang berbuat dosa. But the thing is that we don't just cut off the person and just like disown them. Kita tapi nggak bisa juga langsung seperti itu gitu. Karena dia bikin satu kesalahan dan kita langsung datang dan kamu udah jangan panen lagi. Jangan lagi panen di sini. Have a heart to learn to also help the person to be restored. Kita juga harus punya hati gimana cara saya bisa nolong orang ini ya supaya dia bisa pulih. Harusnya begitu ya. Just like in an army. Sama seperti pasukan Tuhan. We don't just simply go and kill somebody, unless the person totally betrayed, the camp. Sorry, what do you mean? I said we don't just kill someone, in the camp, unless the person, truly betrayed. What they call that? The people in the same camp. Otherwise, we don't just kill the person just like that. Nggak berarti karena orang itu bikin salah, kemudian kita langsung main bunuh begitu aja. Kecuali dia betul-betul terbukti berbuat khianat misalkan, mengkhianati. I always believe that the Lord that we serve, He's a Lord of restoration. Karena saya tahu Tuhan yang kita sembah itu Allah yang punya kerinduan mau memulihkan hidup seseorang. I always remember that the character of God, He is merciful. Dan saya tahu karakter Tuhan itu, Dia itu Maha Pengampun. He is gracious. Dia itu murah hati. Murah hati. He is long suffering. Dia itu panjang sabar. Yeah, but for us, yes, we deal on the principles, but we don't kill off that person. Ya, walaupun orang itu ada yang bikin salah, ya bukan berarti langsung main di cut gitu aja gitu. It is alright to ask the person to stand aside for a season. Ada bagusnya memang betul, minta dia untuk jangan dulu pelayanan sementara waktu. But we don't just cut off that person until the person has nowhere to go. Tapi kita nggak berarti langsung main cut gitu aja, begitu nggak peduli orang itu mau kemana setelahnya. And I have seen that happen too many times in the body of Christ. Dan sayangnya saya melihat dalam tubuh Kristus itu sering terjadi.
Ada orang nggak kepakai lagi, di card-nya udah dilupakan. But I pray Saya betul-betul berdoa. that we as the body of Christ, Kita sebagai bagian dari tubuh Kristus, as we want to be used by God to establish the kingdom of God and heaven on earth, kita akan menjadi bagian orang-orang yang akan dipakai Tuhan untuk mendirikan kerajaan Allah di bumi. we got to remind ourselves we need God more than anything else. Kita harus selalu mengingatkan diri sendiri, rajin-rajinlah mengingatkan diri kita sendiri. Kita juga perlu Tuhan gitu. We need His presence more than anything else. Kita itu butuh kehadiran Tuhan dalam hidup kita lebih daripada semua hal-hal yang lain, lebih daripada uang. That's why I pray that through this understanding here about the keys, what is it like to be like, a Joshua's servanthood? Okay, that means the manner of spirit. Okay, the spirit of wisdom that is upon him, that God can use him to do great exploit. I pray it will be established among us here as well. Sama seperti apa yang sudah Musa lakukan kepada Yosua di sini, di mana Yosua dipersiapkan untuk nanti Tuhan bisa pakai dia secara luar biasa lewat hidupnya. Ini yang bisa kita juga pelajari buat setiap kita hari ini. As I just want to wrap it up, in conclusion. Kalau saya mau simpulkan, I believe the year 2021. Saya percaya di tahun 2021. And I did mention this to Brother Dudong even while the time I was in Bandung before. Saya ingat saya juga ngomong hal yang sama, udah pernah ngomong hal ini kepada Ko Dudung waktu saya masih di Bandung. And I always encourage him. Dan saya selalu menguatkan dia. I said, you got the pastor's heart. Saya bilang ke Dudung, kamu itu punya hati gembala. You have a shepherd's heart. Kamu itu punya hati seorang gembala. It's time to start establishing more house churches. Udah saatnya mulai bangun banyak rumah-rumah Tuhan. This is not the time to talk about whether legal or not legal. Bukan lagi saatnya untuk ngomongin aku gereja ngurusin izin. Bukan itu maksudnya gitu. From the beginning of time until even the time of Jesus and the time of Paul, we don't talk about the church being a legal entity. Dari sejak zamannya Yesus aja, ketika Yesus bangun gereja, kan dia bukan lagi ngomongin gedung. Bukan lagi ngomongin It's not about whether the church is registered or not. The more you register, the more trouble you are in. Bukan lagi ngomongin gedung gereja, butuh ngurusin izin. Bahkan gedung-gedung gereja-gereja yang sekarang punya izin secara hukum, sekarang menjadi gereja-gereja yang banyak masalah. Remember, look at China. Lihat di China. The more we want to become legal, that is when the government will control your life. Semakin kita berusaha legal, terdaftar secara hukum, justru kita sedang membawa diri kita jadi di bawah kontrol pemerintah. The one that really thrive are the underground churches. Tapi mereka-mereka yang membangun gerejanya underground di bawah tanah. And I always tell a lot of pastors, I said, always look at the underground church in China as an example. Saya selalu bilang begini juga sama banyak para pendeta, para gembala yang saya temui. Belajarlah dari Cina, gereja yang mereka bangun di underground. The era ahead, the season ahead. Era yang akan kita hadapi ke depan. A lot of people who wants to do serious business with God, we have to go underground. Orang-orang yang betul-betul mau serius, hatinya masih tetap buat Tuhan, bukan yang lain, mereka akan mulai bekerjanya secara underground. Pasti. February 2021, here in Victoria, Australia. Februari 2021, 2 bulan lagi, di sini di Australia. The bill has been passed by the state.
undang-undangnya udah lolos dari DPR. The church can't go and convert people anymore. Gereja udah nggak boleh lagi mempertobatkan orang. We cannot tell people to come and persuade them to to receive Jesus. Jadi di gereja udah nggak boleh lagi orang datang kemudian kita tantang mereka untuk terima Yesus. Udah nggak bisa lagi begitu. If couples who are in same-sex relationship, jadi kalau datang ke gereja itu ada orang yang sesama jenis, pasangan tapi sesama jenis gitu, LGBT. if they want to be married, kalau mereka mau menikah, minta diberkati, by the priest or by the pastor, minta datang ke pastornya, minta datang ke gembalanya. if they don't agree, kalau si pastornya nggak mau, si gembalanya nggak mau, they say this is not biblical. karena mungkin enggak, buat saya ini nggak biblical LGBT. The minister can be fined $200,000. Si gembala ini, si pastor ini bisa dituntut secara hukum 2 miliar secara and rupiah. or 10 years in prison. Atau 10 tahun penjara. Yeah. So just to share with you, this is Australia. Saya cuma lagi bagiin yang baru terjadi di Australia. Where people thought, oh, this is a Christian nation. Yang orang-orang di luar sana berpikir, Australia itu kan negara Kristen. Orang Kristennya banyak. But it's no longer that this is a secular nation already. Tapi sesungguhnya yang terjadi, ini bukan lagi negara Kristen, saya bisa bilang. Ini tuh udah jadi negara sekuler. And you will find more and more country heading toward this direction. Dan kita bisa temukan di seluruh tempat lain banyak negara-negara yang mulai mengarah sama seperti yang Australia kita lihat hari ini. Yeah, there's a lot of other things which I want to share, but I know I got to be mindful about the time, with you all. So, I mean, God willing, one day we can have a casual Zoom session, and then we will chat more in length. Banyak hal yang sebenarnya saya bisa bagikan, yang saya pengen bagiin, yang saya pengen ceritain, tapi kita lebih baik ambil sesi lain, ngobrol lebih santai, kita pakai Zoom, benar-benar cuma ngobrol santai, situ saya bisa cerita banyak. Yeah, so I want to pass this time back to you all, but before that, I will just say a prayer. Dan sekarang kita tutup dalam doa. Gracious Heavenly Father, Bapa di surga, Allah yang murah hati, we thank you, Lord, for your blueprint for the ministry for ELC. terima kasih untuk blueprint, untuk cetak biru yang sudah Tuhan bangun atas pelayanan di ELC ini, Tuhan. You have called each one by name. Engkau sudah panggil setiap kami masing-masing secara pribadi untuk terlibat di tempat ini. And I thank you for each and every one here who is a leader in their own right. Terima kasih Tuhan untuk setiap kami yang ada di tempat ini. Kami adalah pemimpin di mana kami berada. That you have raised up for a season as this. Dan Engkau sudah bangkitkan kami dalam satu waktu tertentu. As what I have shared, you put in my heart to share to your people tonight. Sama seperti yang Engkau sudah taruhkan dalam hatiku untuk aku bagikan kepada umatmu malam hari ini. Looking at Joshua as an example of a true servanthood. Untuk kami belajar dari kehidupan Yosua tentang hidup seorang hamba yang sesungguhnya. A man who is full of the spirit of wisdom. Seseorang yang penuh dengan roh hikmat. I pray the same portion and measure be upon each and every one here, starting even from the head, from Brother Dudong right down to each and every member of the leaders in ELC and the whole course of the ministry. Aku berdoa Tuhan, betul sungguh-sungguh Tuhan. Aku berdoa urapi Tuhan kami dengan ukuran, dengan takaran yang sama, mulai dari yang atas, Kau dudung sebagai pemimpin di tempat ini, terus sampai ke bawah Tuhan setiap kami di tempat ini. And I pray, Lord, that you will just continue, Lord, even to impart into each and every one. Dan Tuhan terus impartasikan lebih lagi kepada setiap kami yang lain, Tuhan. Every attribute of servanthood. Setiap atribut-atribut kehambaan. That which in turn not only will enrich their life.
Yang bukan hanya ketika kami mengerti ini, ketika kami ambil ini dalam kehidupan kami, bukan hanya kami akan mendapatkan sebuah pemahaman Tuhan, but more so that you will be used to impart into other people's life in the course of their life and ministry. tapi terlebih lagi ini akan membuat hidup kami jauh lebih efektif ketika kami mulai memuridkan orang-orang di luar sana, Tuhan. Bless your word tonight, Lord. Berkati firman-Mu malam hari ini, Tuhan. Set each and every one apart for your glory. Biar setiap kami bisa mengambil bagian untuk memuliakan nama-Mu. Let the full measure of your spirit be their portion from here on tonight. Biarlah kiranya takaran penuh dari roh-Mu Tuhan menjadi bagian kami malam hari ini. And I pray that both the gifts and the charisma Dan aku berdoa karunia maupun dan juga karismanya Tuhan, as also the character dan juga karakternya Tuhan, be established over each and everyone's life. dibangun dalam hidup setiap kami Tuhan. Let your name be glorified. Dan kiranya nama-Mu yang dimuliakan. And for all this we receive with thanksgiving. Untuk semua apa yang kami terima malam hari ini, kami terima dengan pengucapan syukur. In the wonderful name of Jesus we pray and give thanks. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amen. Syukur. Amin. Amen. Amen. Thank you, Brother Anthony. Yeah. This is really precious word of God. Yeah, you disclose really very amazing lah. I heard the 13 of the servanthood attribute. This is really used for us. We have to live this. We have to impart this in ourselves and also for others. Amen. Really, thank you, brother. No problem. Praise the Ya, Lord. ya. Ya, jadi ini saya percaya ini sebuah kekayaan firman yang menurut saya ini wah dahsyat lah. Saya begitu lihat slide pertamanya, waduh Tuhan ini yang kita sering dengar tentang Musa, tentang Yosua, tapi saya nggak pernah mendapatkan ini pewahyuan firman yang seperti ini gitu. Dan ini penting sekali untuk menghidupi nilai kehambaan kita. Ya, dan saya percaya ini menghidupi 13 ini aja udah merupakan sesuatu hal yang kita harus lakukan proses demi proses setiap hari. Dan mungkin ini bekal kita di tahun 2021. Ya, 13 atribut kehambaan Yosua yang dipelajari dari Musa ini sebuah hal yang penting untuk kita hidupi. Thank you sekali lagi juga, thank you buat peneguhannya tadi ya. Saya tadi langsung melonjak nih tentang bicara soal membangun banyak house church. Dan itu memang spirit saya itu memang. Dan mungkin ini next step yang Tuhan mau secara pribadi ya, bukan secara komunitas. Kalau IM saya nggak akan bawa itu. Tapi secara pribadi saya dapetin, wah. Jadi kalau kata Budi saya kembali lagi ke Come to Papa itu sebuah hal yang belum ada gerakan-gerakan gitu. Enggak lah, bukan berarti sekali lagi ini value ini sekarang saya lebih nggak gini, house church terus kalau mega church itu salah, enggak lah, saya udah nggak ke situ. Ya, dan Tuhan memang mungkin bawa ke depan secara pribadi saya dan istri mungkin memang yang Pastor Anthony tadi bilang itu langsung melonjak, langsung spirit cek gitu. Ya, let's see lah, kita lihat lah. Tapi selama masih ada IM, Tuhan masih berurusan dengan IM, ya kita kerjakan dulu lah. Oke? Bro, don't wait too long. yang ngebet Pak Pastor Sandy sudah pengen ditahbiskan menjadi gembala. Ditasbihkan, Om. Saya mau ditasbihkan, Om. Dan ternyata yang pengen Om Sandy yang keduluan Om Diki ternyata.
Om Dici. Om Dici teh akhirnya iya resmi oke. Nanti sudah Om Diki nanti disusul sama Om Julius Wijaya. Wih, Om Julius jadi ketua sinode Julius Wijaya ya. Oke, nah mungkin gini, brother, can you have some 15 minutes? Yeah, sure, no problem. Soalnya udah jam 1 loh di sana, kasihan. Jam Mungkin 1. ada yang mau bertanya dulu nggak dari Okay, kita just take your mengenai time. I already prepare myself for tonight. It's okay. Wow. discussion about ya everything lah dengan Pastor Anthony mah apapun bisa lah. Atau dengan apa yang tadi dibagikan 13 boleh. Saya aja yang bertanya nih. Brother Anthony pakai bahasa Indonesia, saya Inggris kalau lupa. Pakai bahasa Inggris, bro. Belajar pakai bahasa Inggris. Bro. Ayo Om Dici bahasa Inggris, Om Dici. Belakangan Anthony udah mulai belajar Sunda, bisa bro, sok lanjut. Saya pakai bahasa roh aja. Saya bahasa roh, Bahasa roh. Pastor gini, Pastor, understand ya, saya bahasa Indonesia ya, simpel.